Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lebih jauh ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke. Nah, pertama IHSG. IHSG hari ini terkoreksi 0,8% teman-teman ya. Seperti yang udah kita bahas kemarin ya. IHSG terlihat kurang menarik dan hari ini masih tertahan di support minornya di 6.800. Nah, kalau besok-besok ini dijebol teman-teman ya, maka potensi IHSG menuju ke sini ya 6.720-an. Kalau ini dijebol besok potensi menuju ke sini. Mudah-mudahan sih rebound ya, tapi dari segi sentimen global dan juga market-market regional masih pada merah teman-teman ya. Jadi potensinya menurut saya IHSG juga masih akan tertekan ya. Terus foreign flow masih ada ya, hari ini foreign flow masih bagus. Top foreign flow hari ini ada di ASII, di mana ASII udah pernah kita bahas kemarin. Kemudian top foreign sale ada di BBRI, masih di BBRI ya untuk net foreign sale-nya. Nah, kenapa sih IHSG dan market regional lain pada koreksi? Nah, sebelumnya kan udah pernah kita bahas teman-teman, di sini ada rising wedge. Kemudian waktu itu saya pernah bilang untuk set trailing stop di beberapa saham yang karena IHSG terlihat kurang menarik. Kenapa? Karena yang gerakin cuma dari 1-2 sektor. Sektor lainnya mayoritas terkoreksi. Dan sampai saat ini ya, ketika CPO dan batubara itu koreksi, maka nggak ada lagi yang ngangkat indeks ya. Nikel cuma ada beberapa saham nikel. Dan hari ini juga dan besok nikel juga ada potensi untuk istirahat sih ya, istirahat sejenak karena udah naik terlalu tinggi. Oke. Nah, dari segi perang Ukraina sendiri ya, dari apa yang saya baca, teman-teman, ada kekhawatiran dari beberapa analis kalau perangnya ini akan berkelanjutan jangka panjang. Nah, dari data yang saya baca di internet, Rusia itu menargetkan Kiev atau kota yang diserang itu dikuasai dalam 7 hari. Tapi ini udah 10 hari, peperangan di sana masih alot. Jadi itu membuat kekhawatiran kalau perang ini masih akan berlangsung lama, teman-teman ya. Jadi itu sebabnya market regional juga pada koreksi ya. So far sih IHSG strong ya, cuma 0,8%. Yang lain tuh ada yang 2%, 3% koreksinya. Jadi so far indeks masih strong karena indeks itu IHSG itu punya komo yang menahan penurunan IHSG. Oke. Nah, itu dari market global teman-teman ya. Dari technical sendiri IHSG udah jebol ini rising wedge ya, mirip rising wedge, dan kalau kita tarik target penurunan dari rising wedge-nya ini sendiri itu ada di ya support ini ya di 6.720-an. Nah, jadi buat teman-teman sebaiknya sekarang gimana prepare cash ya, prepare cash. Saham-saham yang udah kena trailing stop ya out dulu. Kemudian saham-saham yang udah cut loss, disiplin cut loss, nanti entry lagi di bawah ya. Menurut saya sih ini sementara waktu dan akan rebound ya, dan akan rebound. Oke. Itu untuk IHSG ya. Jadi udah saya jelaskan panjang lebar. Kalau belum ngerti ya sorry to say. Nah, yang pertama saham yang akan saya bahas itu ada BBNI. BBNI ya, BBNI targetnya waktu itu di 8.000. Kemudian setelah nyentuh itu dia terkoreksi. Nah, sekarang sebenarnya BBNI itu sedang berada di support teman-teman. 7.600 itu sebelumnya, dan hari ini
dia sedang berada di support. Jadi menurut saya ya, BBNI buat teman-teman yang trading santai dalam tanda kutip ya, yang belum entry BBNI menurut saya bisa dikoleksi ya, tipis-tipis kalau dia turun koleksi lagi, turun koleksi lagi sampai sinilah ya, sampai 6.700-an. Teman-teman bisa spare cash sampai sini, dan potensi di BBNI menurut saya masih ada ya, masih ada dan masih akan lanjut naik di tahun ini. Cuma koreksi-koreksi seperti ini wajar banget ya, wajar banget buat ya seperti tadi ya, buat yang tradingnya santai, nggak in out ya, yang belinya nyicil itu bisa dikoleksi. Big banks bisa dikoleksi ya, tapi tipis-tipis, range-nya masih panjang dan kita nggak pernah tahu sampai kapan dia turun ya. Oke, itu untuk BBNI. Kemudian CPO rata-rata hari ini istirahat, dan TAPG udah 2 kali istirahat ya, dia nyentuh resisten kemudian istirahat dengan ya dua candle terakhir. Hari ini dia ARB ya, mendekati ARB tapi volumenya kecil teman-teman, volumenya kecil. Jadi menurut saya TAPG ini masih oke, layak untuk dikoleksi ya. Di harga sekarang sampai ya cicil-cicil ya 800 sampai 780 itu support untuk TAPG. Teman-teman bisa spare cash sampai 750 lah kalau dia offset ya. So far CPO masih menarik kalau menurut saya ya. CPO masih menarik dan masih ada ruang untuk up. Seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, TAPG break 800 ada double bottom dan menuju 1000 ya. Nah, di sini ada kemungkinan dia membuat handle baru kemudian lanjut naik. Dan kalau break high lagi 920 up to 1000 bisa kecapai ya. Tahun ini potensi TAPG lebih dari 1000 kalau dari view saya pribadi. Jadi buat teman-teman yang belum beli sebelumnya, yang sebelumnya belum beli atau yang sudah TP di sini di harga sekarang, itu menurut saya layak ya untuk dikoleksi tipis-tipis sampai 750 ya, spare cash sampai 750, dan ada potensi ini lanjut naik kalau menurut saya. Oke. Kemudian LSIP, stock pick kita LSIP hari ini juga terkoreksi, tapi volume buangan hari ini lumayan gede, jadi ada potensi dia besok masih akan turun dulu. Nah, seperti yang sudah pernah saya bahas ya, di sini ada cup and handle yang gede dan ada potensi ini naiknya cukup lumayan jauh ya, 2000 potensinya bisa kesentuh ya, potensi, tapi nggak tahu apakah kesentuh apa enggak, kita nggak pernah tahu. Jadi buat teman-teman yang belum entry, LSIP menurut saya masih layak ya untuk dikoleksi. Ini menurut saya baru mulai ya, rebound-reboundnya ini baru mulai kalau menurut saya. Area beli yang bagus itu di sekitar sini 1400 sampai 1300, itu bisa teman-teman manfaatkan sebagai area beli. Kemudian offsetnya itu di 1250 ya, offsetnya. Oke. Jadi strateginya seperti apa? Untuk saham-saham yang masih dalam tekanan seperti ini, teman-teman jangan sesekali beli dalam porsi besar ya. Porsi kecil dulu, kemudian turun lagi, beli lagi dengan porsi yang lebih besar. Misalkan di sini teman-teman beli 2 lot, terus di sini teman-teman beli 4 lot, turun lagi beli 6 lot atau 8 lot ya. Seperti itulah kira-kira ya perumpamaannya. Jadi buat saham-saham yang masih dalam tekanan seperti ini, apalagi volume turunnya gede ya, kalau view teman-teman masih panjang, itu lebih baik belinya bertahap ya, nyicil-nyicil. Oke, itu untuk LSIP ya. Kemudian yang hari ini rebound itu ada di properti teman-teman. Yang pertama SMRA. Properti hari ini mayoritas pada rebound ya. Nah, SMRA sendiri hari ini rebound tepat di support dengan volume yang gede ya, dengan volume yang gede. Kalau kita perhatikan resistennya naik ya, jadi di 780. Kalau lewat itu potensi bagus ya untuk SMRA.
Sebenarnya kalau ya dari view saya pribadi ya, dari beberapa waktu yang lalu saya bilang view saya properti di tahun ini sebenarnya bullish ya. Kalau nggak ada perang-perangan, sebenarnya properti view saya bullish. Kenapa? Dari sentimen lokal sendiri ya, dari Indonesia, properti masih diuntungkan. Ya, KPR masih rendah, kemudian ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang menguntungkan sektor properti ya, tapi nggak tahu kenapa sektor properti sampai hari ini harganya masih turun, teman-teman ya. Nah, kalau dari sisi teknikal ya, sebelumnya saya udah pernah sarankan beli tipis-tipis ya di sini, tipis-tipis sampai harga ini, sampai last support di 650 untuk SMRA. Dia tepat ngetulis ini 650, dan menurut saya sih properti ya, buat teman-teman yang trading santai, dalam tanda kutip ya, trading santai, belinya nyicil-nyicil, kemudian hold dalam jangka yang cukup lama, properti menurut saya bisa diperhatikan. Jagoan saya dua aja, SMRA dan BSDE kalau jagoan saya di sektor properti. Kalau kita ke time frame yang lebih kecil ya, 1 jam, hari ini SMRA itu break double bottom. Kalau kita perhatikan ini ada double bottom, ini bottom pertama, kemudian ini bottom kedua, dengan target kenaikan itu di last high-nya di 770 ya. Nah, pas dia break, dua candle dia break itu gede, kemudian konsultasi dengan volume yang relatif tipis, teman-teman. Jadi masih ada ruang nih besok SMRA untuk naik. 770 harusnya bisa kesentuh ya untuk SMRA di minggu ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli sekali beli, harga sekarang menurut saya oke. Stop lossnya di bawah 700 ya. Close di bawah 700 bisa teman-teman manfaatkan sebagai stop loss dengan target jangka pendeknya di 770. Kalau itu dijebol lagi maka potensinya lumayan jauh ya. 850 harusnya bisa. Oke. Itu untuk SMRA. Kemudian jagoan saya selanjutnya itu BSDE. Nah, BSDE ini sama sebenarnya, sama dengan SMRA ya. Hari ini dia rebound di support dengan volume yang gede. Kalau kita ke time frame kecil pun sama ya. Hari ini dia break double bottom dengan volume yang gede, kemudian konsolidasi dengan volume yang relatif menipis. Nah, masih ada potensi nih besok lanjut ke 1000. Kalau itu lewat 1080 sampai 1100 bisa kesentuh di BSDE ini ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk properti, ini udah tanda-tanda ada bottoming ya. Kalau view besarnya teman-teman, view besarnya di sini ada double bottom yang gede. Kalau ini lewat sih, properti bullish banget ya. Kalau ini sampai lewat, ya naiknya akan kenceng ya. Kalau ini lewat ya, so far buat teman-teman yang mau koleksi untuk jangka panjang ya, koleksi aja tipis-tipis naik sini, koleksi tipis. Kalau turun ke supportnya ini teman-teman bisa koleksi tipis ya. Kalau jebol ini baru teman-teman out dulu ya. So far sih masih oke ya. Dari sentimen juga masih oke untuk properti. Technical ya kurang menarik, tapi bisa untuk dikoleksi. Oke. Dan terakhir ada Elsa. Elsa hari ini gap up di 360, kemudian sepanjang saya sih terkoreksi. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, ini candlenya panjang, tapi volumenya lebih kecil dari volume kemarin. Jadi Elsa sebenarnya masih menarik ya. Elsa sebenarnya masih menarik, supportnya itu ada di sini. Di 316 sampai 310 lah, teman-teman bisa koleksi di situ. Spare cash lebih sampai 300 ya. 300 teman-teman bisa manfaatkan sebagai last support untuk Elsa. Elsa juga udah break double bottom yang gede ini, dan potensinya bisa ke 430-an potensi kecapai untuk Elsa kalau nantinya dia bertahan di atas ini ya.
Menurut saya sih masih oke ya. Messi juga sama. Messi minyak-minyak kan ya. Messi, Elsa itu menarik kalau menurut saya, bisa dikoleksi tipis-tipis sampai 300 ya. Karena masih ketekan ya, belinya jangan langsung dulu, tipis-tipis dulu ya. So far menarik ya. Jadi dari apa yang saya bahas tadi, menurut saya ya, untuk sisa minggu ini yang banyak bergerak itu saham-saham third atau saham-saham gorengan yang akan banyak bergerak ya. Untuk saham-saham big cap, menurut saya untuk minggu ini potensinya masih akan apa namanya, akan istirahat lah istilahnya. Kong juga masih istirahat, kemudian CPO ya, CPO udah boleh lah dicicil-cicil ya. Antam Inco gimana? Antam Inco Harum itu udah over sih kalau menurut saya, udah over, naiknya udah kenceng banget. Jadi buat teman-teman yang mau beli tipis-tipis ya, beli tipis-tipis. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat malam.